Hai adik-adik Jupiter, gimana kabar kalian semua hari ini? Pasti semua luar biasa dan bersemangat ya. Coba sebelum kami bisa membawakan firman Tuhan minggu ini, sekarang kakak mengajak kita semua tepuk Yesus biar semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siap semua? Ayo kita tepuk Yesus sama-sama ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Udah semua belum tepuk Yesusnya? Coba sekali lagi biar makin semangat semua ya. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Wah, semuanya hebat sekali dan dengan penuh semangat mengikuti tepuk Yesus kakak. Sekarang kakak mau ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, kami akan pimpin kita semua dalam doa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Aku hari ini merasa luar biasa. Tuhan pimpin aku selama mendengarkan firman-Mu, supaya aku mendengarkan dengan baik dan taat. Hanya dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan minggu ini akan kakak awali dengan sebuah cerita nih. Jadi pada suatu hari ada seorang anak kecil yang memiliki 3 mainan. Dari antara 3 mainannya ini, dia memiliki 1 mainan kesayangan yang dia beri nama Wolfie. Si Wolfie ini itu dia sayang sekali. Dia selalu bawa Wolfie kemana-mana. Mau ke sekolah, mau ke gereja, bahkan sebelum tidur pun dia akan memeluk Wolfie dulu. Sedangkan 2 mainannya yang lain gak pernah dia sayang-sayang, gak pernah dibawa kemana-mana, bahkan jarang dimainin, hanya ditaruh di atas lemari. Kalian bisa bayangin gak perasaannya jadi kedua mainan tersebut? Gak pernah dibawa jalan-jalan, gak pernah dipeluk-peluk, gak pernah disayang-sayang. Pasti rasanya sedih ya, dan sendirian. Tahu gak sih kalau di Alkitab juga ada cerita yang mirip seperti ini? Penasaran kan ceritanya seperti apa? Di Alkitab ini ada seorang bapak yang bernama Yakub. Si Bapak Yakub ini memiliki banyak sekali anak, tetapi hanya ada satu yang sangat dia sayang, yaitu namanya Yusuf. Nah, Bapak Yakub ini sangat sayang sama Yusuf, tapi saking sayangnya, dia jadi suka melupakan kakak-kakaknya Yusuf, yaitu anak-anaknya yang lain. Jadi kalau ada makanan yang enak nih, pasti Bapak Yakub memberikannya kepada Yusuf, tetapi enggak sama kakak-kakaknya. Kalau Yusuf suka dipeluk sama Bapak Yakub, sama papanya, kakak-kakaknya yang lain enggak. Atau kalau si Pak Yakub ingin mengajak Yusuf ngobrol, itu kakak-kakaknya dicuekin semua sama dia. Sampai suatu hari, Bapak Yakub pun membelikan jubah yang sangat indah untuk Yusuf. Dari warnanya aja nih, bikin semua orang nengok ke arah Yusuf, bikin semua orang terkagum-kagum. Wah, Bapak Yakub sangat sayang sama Yusuf ya. Tetapi apakah kakak-kakaknya Yusuf juga diberikan jubah yang bagus oleh Bapak Yakub? Tentu tidak, karena Bapak Yakub hanya sayang kepada Yusuf. Jadi hanya Yusuf yang mendapatkan jubah indah itu. Adakah yang di rumah yang mengalami seperti ini? Mungkin ada yang merasa papa atau mamanya lebih sayang ke kakak atau adik kamu. Kalau misalkan ada adik yang baru lahir, mama jadi rasanya kok merhatiin adik terus sih, jadi jarang main sama aku. Atau misalkan ada yang papanya suka marah-marah, kok kamu gak sepintar kakak atau adik kamu sih? Atau ada papa atau mamanya yang suka marahin kamu, tapi gak marahin kakak atau adik. Kamu jadi merasa sedih, jadi ingin marah rasanya, tapi gak bisa. Atau mungkin kebalikannya, kamu yang sering disayang sama papa mama, sering dipeluk, sering dikasih hadiah,
tetapi kakak atau adik kamu gak pernah. Suatu hari, Yusuf mendapatkan tugas dari papanya, yaitu Bapak Yakub, untuk mengantarkan makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba. Yusuf pun mengantarkannya menggunakan jubahnya yang indah itu, pemberian si Bapak Yakub. Dari jauh nih saudara-saudaranya, Yusuf sudah bisa melihat itu pasti Yusuf. Dilihat dari warna jubahnya yang indah itu yang diberikan oleh si Bapak Yakub. Seketika itu juga hati mereka marah. Mereka sangat membenci Yusuf. Mereka ingin Yusuf pergi jauh-jauh. Mereka tidak ingin bertemu Yusuf lagi. Saking bencinya saudara-saudari Yusuf kepada Yusuf, mereka pun mulai merencanakan perbuatan yang sangat jahat atas Yusuf. Mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Oh tidak, itu adalah kejahatan yang sangat besar. Tapi ada Allah yang menolong Yusuf. Allah masih memiliki rencana untuk hidupnya Yusuf. Jadi Allah pun menggerakkan hati saudaranya Yusuf supaya dia tidak dibunuh, melainkan dia dijual kepada pedagang yang sedang lewat saat itu. Yusuf pun dibawa pergi oleh pedagang itu jauh sekali ke negeri yang bahkan belum pernah Yusuf kunjungi sebelumnya. Jauh dari papanya, jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari rumahnya, jauh dari semuanya yang Yusuf kenal sebelumnya. Bisa gak sih kalian bayangin perasaannya Yusuf seperti apa? Coba bayangin kalau misalkan kalian tiba-tiba ada yang bawa nih, naik ke pesawat lalu pergi jauh meninggalkan papa dan mama dan kakak adik semuanya. Pasti sedih sekali ya rasanya. Yusuf pun dibawa semakin jauh dan jauh dan jauh lagi sampai dia tidak bisa bertemu dengan papa dan saudara-saudaranya. Wah, hati Yusuf saat membayangkan hal itu menjadi sangat sedih dan sangat hancur. Mungkin dalam perjalanannya dia menangis terus-menerus. Kenapa ya kakak aku jahat-jahat? Kenapa aku harus diberikan kepada orang lain dan dibawa jauh dari rumah? Mungkin seperti itu Yusuf menangisnya. Sampai akhirnya setelah perjalanan yang sangat panjang, Yusuf sampai di sebuah tempat yang bernama Mesir. Wah, itu tempatnya jauh sekali dari rumah Yusuf sebelumnya. Yusuf gak pernah ke sana sebelumnya. Tetapi apakah Allah tetap bisa menolong Yusuf walaupun di tempat yang sangat jauh? Tentu bisa, karena Yusuf sekarang bekerja di rumah Bapak Potifar. Allah menolong Yusuf sehingga Yusuf bisa bekerja dengan sangat baik sampai Bapak Potifar pun sangat sayang kepada Yusuf. Tetapi rencana Tuhan gak sampai situ doang, karena tiba-tiba Yusufnya masuk penjara. What? Kak, penjara kan gak enak, tidurnya susah, makanannya gak enak, gelap lagi di sana. Yusuf pun harus dikelilingi oleh penjahat-penjahat yang lain, padahal Yusufnya gak melakukan kejahatan apapun. Pertanyaan kakak, apakah Allah tetap menolong Yusuf walaupun dia di dalam penjara? Ya, Allah tetap menolong Yusuf. Allah menolong Yusuf sehingga Yusuf pun tetap bekerja dengan sangat baik di penjara sampai penjaga-penjaganya sangat sayang kepada Yusuf. Bahkan Yusuf dipercayakan untuk menjaga tahanan-tahanan yang lain. Sadarkah kamu kalau setiap hari ada penyertaan Allah dalam hidup kita? Makanan yang kamu makan setiap hari nih dari meja makan itu gak muncul begitu saja. Ada Allah yang menolong papa mama kamu yang bisa bekerja untuk menyediakan makanan setiap hari. Dan kalau kamu pintar di sekolah, itu tidak terjadi begitu saja. Ada Allah yang menolong papa mama kamu sehingga bisa menyekolahkan kamu. Ada Allah juga yang menolong guru-guru kamu di sekolah yang bisa mengajarkan kamu dengan baik. Coba sekarang kita lihat tubuh kita. Kalau kita masih bisa berlari, meloncat-loncat, itu semua tidak terjadi begitu saja. Melainkan ada Allah yang menolong tubuh kita supaya tetap sehat, kuat, dan lincah.
Jadi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan ada Allah yang selalu bekerja, menolong, dan menyertai kita dalam hidup. Tidak ada hal yang terjadi begitu saja, melainkan ada Allah yang menolong kita. Yusuf pun selalu ditolong juga oleh Allah. Yusuf memiliki 2 teman. Pada suatu hari, 2 temannya ini bermimpi, tapi mereka nggak tahu arti mimpi mereka apa. Mereka jadi gelisah, gak bisa makan, gak bisa tidur. Lagi-lagi Allah pun menolong Yusuf, supaya Yusuf bisa menolong kedua temannya ini. Yusuf pun dengan pertolongan dari Allah berhasil mengartikan mimpi kedua temannya ini. Dan mereka pun menjadi sangat lega karena akhirnya mereka tahu apa arti mimpi mereka. Hore, ada Allah yang menolong. Ada Allah yang bekerja dengan luar biasa untuk menolong Yusuf. Allah sanggup menolong dan selalu menolong. Yusuf tidak mungkin melakukan semuanya sendirian karena dia memerlukan Allah. Kamu dan kakak pun juga memerlukan Allah. Kita semua pasti memerlukan Allah dalam hidup kita. Nah, semua pasti masih ingat kan ayat hafalan baru yang kakak sudah ajarkan minggu lalu? Coba sekarang kita lakuin sama-sama menggunakan gerakan ya. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah aku Tuhan, jadilah penolongku. Gimana? Bisa semua kan? Coba sekali lagi, kakak akan lebih pelan lagi ya gerakannya. Mazmur 30 ayat 11. Dengarlah aku Tuhan, jadilah penolongku. Weh, adik-adik Jupiter pasti semua hebat-hebat ya dalam menghafal. Jangan lupa direkam videonya dan dikirim ke grup Jupiter. Kalau gitu, sekian firman Tuhan yang akan kami bawakan minggu ini. Ayo semua lipat tangan dan tutup mata. Kami akan pimpin kita semua dalam doa. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, kalau Engkau sanggup menolongku. Engkau selalu ada untuk menolongku. Sertai aku terus ya Tuhan, karena aku memerlukanmu. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu aku sudah berdoa. Amin. Kalau gitu sekian firman Tuhan minggu ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik Jupiter. Dadah.